aja. Mari kita nyambut sang aja ya.
Katakan amin saudara. Tidak ada yang kita sombongkan di dunia ini ya. Kalau kita mau lebih lagi mengalami kasih Tuhan, mari kita uji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan mengalami anugerah Tuhan. Mari kita bersuka-cita lebih lagi angkat tangan kita untuk mendengarkan Dia dan memuji namanya. Sama-sama kita nyanyikan bersama Tuhan. Engkau
kasih Bapa buat anugerah yang besar. Bahkan kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk lawatan sore ini Tuhan. Kami percaya Kau sudah mengurapi setiap kami. Kau jamah setiap kami melalui hadirat Biara Kudus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah memuji-muji Engkau. Kalau kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu berkata bahwa Engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Artinya bahwa Engkau diam duduk dan siap memberkati setiap kami. Makasih Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang melimpah tentang ini Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Apapun yang Tuhan Engkau nyatakan atas setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada artinya Tuhan. Biarlah Kau sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Makasih Bapa, sehingga kami bisa menikmati kasih kuasa-Mu Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau berikan kami hati-hati yang siap ditaburi oleh firman-Mu Tuhan, seperti tanah yang subur, sehingga akan menjadikan berkat-berkat, akan menjadikan Tuhan setiap kami untuk menjadi alat dan menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Makasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan malam ini kita akan belajar dari 3 atau dari golongan manusia di kala mereka menyambut Natal. Jadi ada 3 golongan untuk menyambut Natal, untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, siapa yang tahu tentang kelahiran Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Iya, oke. Mungkin ada yang lagi? Ya. Memang tidak ada yang tahu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan sampai saat ini para profesor dan siapapun para hamba-hamba Tuhan tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus itu lahir. Memang di dalam di dalam perayaan Natal atau di dalam kelahiran Tuhan Yesus, sampai saat ini pun dunia menyatat bahwa kelahiran Tuhan Yesus ada tanggal 25 Desember. Nah, itu sampai saat ini. Tapi itu perlu diketahui, sebetulnya bukan tanggal 25 Desember. Kalau saya pelajari sejarah tentang Yahudi, itu adalah tanggal di mana bangsa Yahudi meraih kemenangan. Artinya bangsa Yahudi telah menikmati hasil panen yang tidak gemilang. Bahkan di situ dikatakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah perayaan Dewa Matahari. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan saya pernah baca bahwa itu juga tepat, yaitu tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran seorang Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya ke Israel, saya bertanya kepada pemandu atau guide. Nah, saya bertanya kapan musim hujan di Israel. Nah, sebetulnya hujan di Israel itu sama dengan di Indonesia. Jadi mulai dari awal November sampai Januari. Maka saya punya semua pemikiran, mana mungkin kalau Yesus itu lahir pada bulan Desember. Karena apa? Karena itu adalah hanya hujan dan itu adalah hawanya yang dingin. Dan ketika saya ditunjukkan tempat gua-gua di mana para gembala itu ketika menghadapi musim dingin, dia ada di dalam gua-gua itu. Nah, saudara yang dikasihi itu, jadi mana mungkin ketika malaikat Tuhan itu datang kepada para gembala dan menyatakan bahwa aku akan memberikan kesukaan besar, berita kesukaan besar. Saudara, saya percaya itu bukan pada tanggal 25 Desember, karena itu hawanya dingin. Jadi saya
meyakini bahwa para gembala tidak mungkin ada di padang saat itu karena hawanya dingin. Karena para gembala ketika dia ada di padang, dia selalu tidur atau selalu ada di dekat para domba-domba yang digembalakannya. Jadi mana mungkin ketika di musim dingin atau di musim curah hujan, maka tidak mungkin para gembala itu ada di padang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah itu mungkin kita bisa bisa merekayasa atau menebak. Mungkin di luar bulan Desember, tadi saya katakan bahwa di Israel itu dari November sampai Januari, mungkin itu diperkirakan masuk di dalam bulan Februari, tapi itu juga tidak bisa menjamin apa yang bisa kita dapatkan tahun ini. Dan saya akan tunjukkan lalu bagaimana dan kapan Tuhan itu lahir. Coba kita tayangkan di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus lahir pada hari ini. Karena apa? Karena aku mengatakan, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita akan melihat di dalam Injil Lukas 2 pasalnya yang ke-11. Di situ kita akan melihat dan di situ dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ketika saya menyatakan bahwa kapan Yesus lahir, yaitu hari ini ketika saya menyampaikan kebenaran firman. Dan biarlah kelahiran Tuhan Yesus itu juga yang membawa setiap hidup kita, setiap hari kita. Jangan kita mengenal kelahiran Tuhan Yesus pada bulan Desember tanggal 25. Tapi biarlah Tuhan Yesus selalu hadir, selalu lahir di setiap hidup kita. Artinya bahwa di dalam setiap hari-hari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, tentang ini kita akan belajar tentang 3 tokoh di mana mereka menyambut Natal. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, poin yang pertama yaitu tentang para gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa para gembala adalah orang-orang yang pertama kali ketika malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, bukan kepada kaisar pembesar atau para orang-orang yang terkenal saat itu, tapi mengapa kelahiran Tuhan Yesus yang pertama kali malaikat Tuhan menyatakan kepada seorang gembala yang ada di padang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang gembala di padang, di dalam tradisi bangsa Yahudi, seorang gembala itu tidak ada harganya. Nilainya begitu terlalu rendah. Maka orang-orang yang disebut sebagai gembala yang ada di padang, hidup mereka tersingkirkan, tersisihkan. Karena mereka tidak dianggap, bahkan di dalam hukum Yahudi pun tidak boleh para gembala untuk menjadi saksi di pengadilan. Itu luar biasa. Tapi malam ini berita yang kita dengar bahwa ketika Yesus lahir, justru mereka orang-orang yang tidak diperhitungkan menjadi kabar yang sukacita atas kelahiran Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah itulah yang bisa kita pelajari saat ini. Mengapa justru para gembala yang pertama kali dijumpai malaikat Tuhan? Coba kita lihat di dalam, tetap dalam pasal 2 ayatnya yang mulai dari 8 sampai 12. Tetap dari Lukas 2 tadi ya. Firman Tuhan berkata di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam
bangunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita mendengar kisah para gembala untuk menjumpai bayi ada yang namanya sukacita, ada kesukaan besar sebab ada berita yang begitu luar biasa tentang Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi, sehingga apa yang dilakukan ketika malaikat Tuhan itu mendengar apa yang disampaikan oleh gembala, disampaikan oleh malaikat Tuhan, maka dia menyatakan kasihnya yang luar biasa dengan hati yang penuh sukacita. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, oleh karena ketaatannya maka para gembala itu melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan melalui malaikatnya, yaitu mencari atau menjumpai seorang bayi yang telah dilahirkan, yaitu seorang raja besar yang baru lahir, yaitu Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ketika para gembala itu datang dan menjumpai Yesus, maka dia datang dengan bersyukur kepadanya dengan hati yang penuh sukacita, maka dia memuji menyembah Tuhan. Lalu poin yang kedua adalah orang-orang Majus. Nah, kita akan melihat di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Ini berbicara tentang orang-orang Majus. Firman Tuhan berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalikan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan berani bertanya kepada mereka, bilang mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah. Setelah mendengar kata-kata raja, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu dan mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan perak. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Walaupun orang-orang Majus itu diberi kepandaian yang begitu luar biasa, bahkan intelektualnya yang begitu luar biasa, tapi itu bukan sesuatu yang mudah untuk dia bisa menjumpai seorang bayi raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia harus harus melakukan perjalanan yang begitu melelahkan. Dia harus berjalan dengan jalan yang begitu tidak menyenangkan. Karena saya kenal bahwa seluruh wilayah Israel itu adalah tanahnya berbatu-batu. Bahkan di semua lingkup itu dipenuhi dengan namanya gunung
bunuh batu, maka tidak mungkin para orang-orang Majus itu bisa berjalan dengan baik, dengan leluasa. Bahkan mungkin masalah persoalan yang harus dihadapi, mungkin tengah malam dia harus menghadapi namanya binatang-binatang. Kali ini bukan perjalanan yang pendek. Dan saya pernah baca di sejarahnya itu, kemungkinan waktu orang Majus bertemu itu Yesus sudah berusia berapa ya? 2 tahun atau 2 bulan, saya lupa. Nah itu, saudara, berarti sudah bukan bayi lagi, sudah anak-anak, saudara. Dan itulah yang bisa dilakukan oleh orang-orang Magedan Timur, karena mereka menghargai ada seorang raja yang akan memerintah umat Israel. Dan tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus bukan untuk menjadi raja orang Israel, tapi justru Yesus mau mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi, dan ketika dia menjumpai bayi anak Yesus, dia telah menyatakan kasihnya yang begitu besar dengan sukacita besar. Bahkan selain dia memuji menyembah Tuhan, bahkan di dalam pemujaan yang begitu luar biasa, maka orang-orang Majus itu telah mengeluarkan hartanya yang begitu melimpah. Yang tadi dikatakan emas, penyat, dan mur. Ya, itulah yang dipersembahkan untuk dipersembahkan kepada raja. Saudara yang dikasihi, karena orang Majus bukan menilai diri, tapi dia bahwa Yesus itu adalah raja, maka dia memberi yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya tidak akan mengupas tentang tentang emas, kemenyan, dan mur, karena saya kalau berubah lebih pendek lebih cepat aja, biar bisa tidak capek. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengar yang pertama yaitu tentang para gembala, dan yang kedua adalah orang Magedan Timur yang datang dengan memberikan persembahan dengan hartanya. Jadi orang-orang Majus itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika dia mendengar ada berita besar, yaitu sukacita yang begitu luar biasa, maka dia telah membawa hartanya untuk dia persembahkan kepada seorang raja yang telah lahir. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu poinnya yang ketiga, di dalam poinnya yang ketiga, kalau yang pertama adalah para gembala, yang kedua adalah orang-orang Magedan Timur, dan yang ketiga, tokoh yang ketiga yang terakhir ini adalah Herodes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika para gembala dan orang-orang Majus setiap menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, maka keadaannya bertolak belakang apa yang dilakukan oleh raja yang bernama Herodes. Jadi justru terjadi dalam kehidupan tokoh yang ketiga ini, yaitu Herodes. Ia menyambut kelahiran Yesus dengan ketakutan. Mengapa Herodes ketika mendengar berita Natal atau berita tentang kelahiran Yesus, justru Herodes itu mengalami ketakutan besar? Sebab Herodes takut di dalam segala apa yang ada di dalam kehidupan. Dia takut nantinya akan menjadi saingan sebagai raja. Dia takut kalau nantinya Yesus itu yang akan menggantikan raja di Israel. Herodes itu adalah seorang raja dengan segala kejahatannya, dengan segala dan sesuatu yang mungkin bisa membuat orang takut. Artinya karena Herodes itu adalah raja yang jahat, dan dalam segala kedudukannya tidak mau digeser oleh siapapun. Bahkan saya pernah baca dalam Alkitab bahwa anaknya sendiri pun dibunuh karena tidak mau ada saingan walaupun anaknya. Berarti Herodes adalah
kedudukannya tergeser sama sekali. Nah, itulah sifat yang dilakukan oleh Herodes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Herodes takut disaingi, dia berpikir bahwa posisinya sudah terancam. Itu sebabnya mengeluarkan peraturan untuk membunuh semua laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun ke bawah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa Herodes tidak mendengar berita Natal dan dari para malaikat? Seharusnya dia bisa mendengar apa yang dia bisa dengar, tapi dia tidak mau mendengar dan dia juga tidak melihat untuk mendengar yang namanya berita Natal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita mau koreksi diri kita. Seperti apakah diri kita? Ada apakah atau di pihak manakah kita di antara ketiga golongan di dalam menyambut akan Natal? Apakah seperti para gembala yang ada di padang atau seperti orang Maksud dari timur? Nah, di sini kita akan belajar. Mengapa? Karena mereka mempunyai hati yang tulus, sehingga mereka senantiasa datang menyembah Tuhan, bahkan memberikan persembahan yang baik baginya. Saudara yang dikasihi, apakah kita seperti tokoh yang ketiga, yaitu Herodes, yang dengan kesulitan, dengan ketakutan dalam menyambut Allah? Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama yaitu ada ketaatan para gembala. Lalu yang kedua, ada penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Majusi. Saudara yang dikasihi, maka yang ketiga yaitu ketakutan yang dialami oleh Herodes. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan biarlah petang ini kita akan belajar dari 3 tokoh tentang mereka menyambut akan Natal, di mana Raja telah lahir. Saudara yang dikasihi, benar? Karena Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi Yesus datang untuk mencari orang-orang yang berdosa supaya bahkan di dalam Yohanes 10, aku datang untuk memberikan kelimpahan. Saudara yang dikasihi, maka malam ini kita bisa belajar untuk menarik pelajaran tentang 3 tokoh yang saat ini kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi, mengapa malaikat Tuhan menjumpai seorang gembala yang tidak asing, tidak ada artinya, bahkan dikatakan adalah orang yang tidak pernah diberi. Saya teringat akan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi, mengapa ketika Tuhan Yesus bangkit, bukan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, orang yang setiap hari bersama-sama Tuhan Yesus, tapi mengapa yang pertama kali Yesus jumpai ada seorang manusia, wanita yang bernama Maria Magdalena. Kalau kita melihat sejarah atau cerita dari kisah Maria Magdalena, itu adalah orang yang hidupnya penuh dosa. Bahkan hidupnya dihadapkan dengan apa ya? Banyaknya kuasa-kuasa gelap yang ada di dalam hidup. Sehingga Maria Magdalena itu adalah orang yang tidak baik, sehingga hidupnya dijauhkan dari lingkungan, bahkan mereka tidak mau bergaul dengan mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika Maria Magdalena mengalami kuasa Tuhan, karena disembuhkan Tuhan, bahkan hidupnya diberkati Tuhan luar biasa.
bahkan dengan kekayaannya dia melakukan segala apa yang dia lakukan untuk melayani Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi, bahkan ketika Yesus diadili, ketika Yesus mati, ketika Yesus dikubur, Maria Magdalena lemah. Maka ketika minggu pertama tentang kebangkitan Tuhan Yesus, maka Maria yang dijumpai Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi, dan dialah makna Natal malam ini. Kita akan belajar untuk seperti apa yang dilakukan oleh para gembala, yaitu orang-orang yang mau berkorban, yang mau mengorbankan dirinya, bahkan taat setia kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi, bahkan mungkin kita bisa melakukan seperti orang-orang Majus dengan segala harta benda kita untuk melayani, bahkan untuk menjadi berkat bagi mereka. Apakah kita juga akan menjadi seorang yang takut ketika kondisi kita tersisihkan, apapun bentuk, mungkin melalui pekerjaan, mungkin itu melalui pelayanan, bahkan apapun. Dan biarlah malam ini kita tetap buka hati kita, maka kita harus mau kuncinya adalah ketaatan seperti apa yang dilakukan oleh para gembala keluarga, dengan taat setia walaupun tantangan masalah senantiasa menghadap dalam hidup. Dan malam ini ada berkat yang luar biasa, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus yang sudah lahir di muka bumi untuk menjadi raja. Sebab di akhir zaman nanti Tuhan Yesus adalah menjadi raja. Kalau kita melihat di dalam Matius 25, di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ke-35 sampai 40, Tuhan Yesus berkata, ketika engkau lapar, engkau telah memberi aku makan. Ketika aku harus telah memberi aku minum. Coba lebih dia berkoya. Ini firman Tuhan menyatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjadi dia karunia Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kamu melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Saudara yang dikasihi, jadi di sini kuncinya adalah mengasihi saudara. Maka firman Tuhan katakan, kasihlah, karena itulah yang diperintahkan. Bahkan di dalam hukum mengatakan bahwa kasihlah sama seperti itu. Itulah hukum yang harus dilakukan. Bahkan itulah yang diperintahkan Tuhan di akhir zaman, supaya kita mengasihi sama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Bapa, petang ini kami mengucap syukur buat kasih-Mu, di mana Kau sudah mengajarkan kami Tuhan, untuk kami belajar dari 3 tokoh yang saat menyambut akan kelahiran Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur, mungkin kami tidak seperti orang-orang Majus Tuhan yang bisa mempersembahkan dengan hartanya, yaitu emas, menyan, dan mur. Mungkin petang ini Tuhan, kami sebagai seorang gembala Tuhan yang tidak memiliki apa-apa, biarlah Tuhan malam ini kami taruh hidup kami mau persembahkan hidup kami sepenuhnya bagi Engkau Tuhan. Sebab kami sadar, kami percaya hidup kami bukan milik kami, hidup kami adalah milik-Mu. Biarlah semuanya Tuhan kehendak-Mu yang jadi, dan biarlah Tuhan apapun yang Engkau mau, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, untuk kami mengasihi Engkau, sebab Engkau Allah yang lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati tanpa ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya, biarlah Tuhan ini juga yang memberikan kerinduan setiap
tempat ini Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk membawa jiwa-jiwa yang tersesat Tuhan. Dan kami bersyukur, kami percaya bahwa Ujang Gading dimenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada penuhan besar yang dijalan. Pakai rumah berkat untuk menjadi alat yang luar biasa. Makasih Bapak, kami menjaga hamba-Mu Tuhan, dan biar Tuhan terus yang akan pakai menyatakan Tuhan terlebih Tuhan, Kau pelihara jaga kesehatannya Tuhan. Dan kami mengucap syukur biar dalam setiap pergumulan, kerinduan, pengharapan, kami percaya Engkau tetap Allah yang campur tangan di dalamnya. Kami menyerahkan Tuhan untuk keluarganya, ibunya dan putrinya Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya masa depannya ada di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami percaya bahwa rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Artinya ada hari itu yang penuh harapan. Kami serahkan Tuhan untuk putrinya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya kedah menjadi. Sebab kami percaya Engkau Tuhan sendiri yang akan pegang kendali seluruh kehidupan keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu, kami terima anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan kami sembah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gus atas firman-Nya yang mengubah hati kita, ya. Apakah kita mau seperti orang Bagus memberikan persembahan mazmur dan menyanyi? Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Nyawanya ditaruhkan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Di hari Natal dan hari Natal ini apa yang kita berikan pada Tuhan? Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Ya. Kita hidup hari ini adalah karunia dan anugerah Tuhan. Jadi, ya. Biarlah saudara-saudara terpenuh hatinya untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Ya, dan kedua hatinya untuk memberikan persembahan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Ini ada pengumuman biasa. Jadi Natal tanggal 6 Januari hari Sabtu jam 10, saudara-saudara nanti dijemput di pos-pos di jalan, bukan di rumah-rumah. Mau di pasar, apa di stasiun, terminal Bonrejo. Nanti kalau kasih undangan, saudara-saudara teman-temannya dikasih tahu, dijemput. Amin saudara. Yang kedua, biasa ibadah Sabtu jam 5, terus persekutuan kita belajar firman. Belajar untuk menyampaikan firman, saudara dikasih kesempatan untuk belajar supaya kita lebih dekat bergaul dengan Tuhan seperti Nuh, seperti Henokh bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, apa yang engkau inginkan pasti diberikan. Seperti orang tua, anak intim sama orang tua. Amin saudara. Yang ketiga, penyembahan dan doa hari Selasa jam 6. Mungkin ada tambahan? Sudah, ya. Ya, sudah ingat ya. Maka kami minta saudara apa di hari Natal ini yang Anda persembahkan untuk Tuhan. Amin. Dua coklat dulu. Ambil jeruknya.
dalam surga, kembali kami datang lagi Bapa. Yang khusus kami mau mohon pertolongan Bapa untuk wilayah kita hadir terutama rumah berkat ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu Bapa. Tidak bisa kami jalan sendiri kalau tidak ada pertolongan dari-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya rumah berkat ini dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Bamba, Bapak Pembah Putri yang ada di Tangga ini, juga ada siapapun yang sudah ikut terlibat. Kami mohon pertolongan campur tangan Bapak, jamaah-Mu Bapak, biarlah Roh Kudus selalu tinggal di setiap kami, sehingga kami selalu bisa melakukan yang terbaik, sehingga belajar menyenangkan hati. Bagi saudara iman kami yang saat ini sakit Tuhan, kami mohon pertolongan melawatan Tuhan, jamaah-Mu, biarlah roh kesembuhan dari-Mu mengalir, dan mereka yang sudah mendapat kesembuhan dan mengucap syukur dan selalu setia kepada-Mu. Kami mengucap syukur sekali bahwa Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat menyayangi kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk yang sudah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertugas dari WL maupun yang ditugaskan di tempat musik. Terima kasih Tuhan Kau memberkati yang luar biasa. Meskipun kami saat ini masih belajar, tapi semuanya berlayar Tuhan. Kami percaya di saat anak-anak-Mu setia Kau akan memberkati yang luar biasa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah melayani. Kami percaya Tuhan Kau memberkati yang terbaik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk acara Natal Tuhan, tanggal 6 Januari Tuhan. Kami mohon pertolongan terutama berkati keluarga yang baik Tuhan. Berkati semuanya sehat semua Tuhan. Dan semua yang dibutuhkan untuk keperluan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Semuanya tertumbuhkan bahkan lebih. Bagi semua siapapun yang sudah memberkati, Tuhan pakai untuk memberkati. Kami percaya Kau akan mengembalikan berlipat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Lukas Tuhan. Kami percaya Kau sudah pilih, Kau akan memberkati yang luar biasa. Semua kerinduannya cita-citanya kami mohon kabulkanlah ya Bapak. Kirim Tuhan Tuhan untuk datang, untuk beribadah, untuk mendengar dalam firman. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapak. Juga hamba Tuhan yang lain, Bapak Agus, Bapak Parno, siapapun yang sudah pakai di pelayanan Tuhan di rumah berkat ini Tuhan. Kami percaya Bapak kesetiaannya Kau akan membalas yang terbaik. Kami ucap syukur semuanya di dalam nama yang kudus Tuhan. Kami yang berdoa haleluya Tuhan, amin. Juga saya senang loh dengan tim musiknya luar biasa, bagus. Juga biasa kan bagus. Ada yang kelewatan tadi, lupa saya. Perayaan Natalnya di mana? Ada yang tahu nggak? Belum tahu kan? Nah, kita perayaan Natal tanggal 6 Januari, ingatkan ya, hari Sabtu jam 10 pagi dimulai. Jadi kalau jemput ya jam 9 pagi. Kenapa kok jam 10 pagi? Karena kalau saya nanti kemalaman, karena ada bakti sosial juga. Ada terapi atau saraf gratis. Jadi kalau ada yang sarafnya tekuk-tekuk atau apa, pusing karena tidak punya uang, ya, itu bisa ya. Nanti terapi atau saraf. Gak tambah uang tapi musiknya itu. Sama potong rambut gratis. Saya aja ini mau potong sik tadi mau tanggal 6 ya gitu. Makanya nanti di aula SMA Negeri Meranggen, SMA Negeri 2 Meranggen. Bawahnya nanti itu ada aula itu ya. Itu pertama. Ya itu ya. Datang Pak. Kalau bisa ajak teman-temannya ya supaya gini. Kabar sukacita keselamatan Tuhan itu perlu disampaikan. Kalau kita mengasihi teman kita lihat teman-teman kita yang meninggalkan Tuhan,
yang jauh dari Tuhan itu ajak. Kasihan, benar kasihan. Saya kan nggak bisa datangi satu persatu, tapi kalau teman-teman saudara-saudara semua itu bisa datangi kan. Kita nggak bisa mempersembahkan emas, minyak, dan mur, tapi sebenarnya persembahan yang paling berharga bagi Tuhan itu apa? Kasih. Ketika kamu melakukan untuk orang yang hina itu, kamu melakukan seperti untuk Tuhan. Ada banyak orang yang tanya kepada saya, kenapa Pak Mas Lukas suka melayani orang-orang yang di bawah, yang sudah punya, yang kaya, mau pergi silakan pergi. Tapi kalau orang yang di bawah, tak bodeli kayak, karena saya tahu dia mau kemana juga sulit. Kalau bilang saya cari, walaupun ada orang yang bisa untungan, macam-macam lah. Tapi saya suka gitu. Kenapa? Karena kalau saya melayani orang kaya, itu kadang hati saya gak tulus. Saya bisa mengharapkan imbalan. Paham maksud saya gak? Coba. Mulai sekarang kita coba. Ada kalau di tempat yang kurang kita gak punya, kita mau bantu dia, kita tulus loh. Tidak mungkin kita mengharapkan imbalan dari orang itu kan. Itu yang dicari Tuhan. Kenapa Tuhan ngomong, kalau aku telanjang, kamu beri aku pakaian, kalau aku lapar, kamu beri aku makan. Karena Tuhan kan dari kita kasih yang tulus, bukan kasih yang tidak embel-embel. Dan ini saya buktikan, saya secara selama berapa tahun ya saya kecelakaan itu tahun 2012. Saya mulai pelayanan 2011. Saya mulai pelayanan tahun 2013. Dan ini saya buktikan sampai sekarang saya tidak pernah kekurangan mata. Banyak orang melayani orang nggak punya. Kita kalau orang nggak punya itu untungnya apa? Secara dunia nggak ada untungnya, tapi Tuhan juga. Orang itu memang nggak punya, tapi Tuhan punya segalanya. Ini saya buktikan kok. Tuh, kalau orang masuk dia punya mobil, punya motor, karena kerja kok dia nggak kerja. Lu fakta gak? Oh, masih belajar orang-orang kaya, dia coba dulu. Betul, ini fakta. Mas Agung itu saya ajak melayani orang-orang miskin, supaya apa? Dia diberkati Tuhan dan itu terbukti. Yang penting yang kasih, yang tulus. Ya, jangan kalau kita percaya kecenderungannya orang itu kalau ada untungnya, ada maunya. Jangan. Makanya belajarlah nolong orang yang gak punya, supaya dia paling gak datang ke Tuhan, supaya diselamatkan. Kasihan. Ya, kita semua itu pasti akan dipanggil pulang Tuhan, pasti. Suatu sampai kita enak-enak di surga, setelah orang yang kita kenal menangis di neraka, kan kasihan. Apa untungnya kita enak di surga, dia menangis di neraka, karena kita untung apa-apa. Lebih bersyukur kalau dia sama-sama dengan kita di surga. Betul gak? Itu caranya gampang. Nanti minta undangan Natal. Siapa yang mau diajak, saya dikasih undangan. Ya nanti saya kasih buatkan undangan. Siapa yang mau ngajak siapa, undang anaknya. Siapa aja yang merasa kok ini sudah jauh dari Tuhan, saya aja. Diajak. Kalau yang stroke butuh kursi roda, saya akan usahakan kursi roda. Pokoknya jangan sampai terhambat. Kalau yang stroke nggak bisa di pinggir jalan, ya nanti jemput pakai hujan yang bisa masuk. Tapi yang misalnya yang lainnya bisa di pinggir jalan ya di pinggir jalan. Jadi di pinggir gangnya lah, gampangnya gitu. Jadi tinggal jemputi, nanti muter lagi mobilnya, jemputi lagi gitu, muter-muter kayak kesingan gitu. Ya. Tapi di pinggir jalan, kalau yang bisa jalan, jangan pingin nggak bisa jalan, ya. Siapa yang pingin nggak bisa jalan? Gak ada ya. Semua pingin bisa jalan kan? Ya kalau bisa jalan, tunggu di gang-gang aja. Kenapa kok tunggu di gang-gang? Karena kan yang jemput banyak. Supaya yang muter-muter itu udah bingung bolak-balik jadi dia cuma rutenya nanti tak tahu nih. Nanti kamu muter dari sini kamu Klaten, terus ke pasar Purworejo, belakang tempatnya Bukit, terus ke pasar, terus belok, terus ke PGHM, terus ke mana itu, ke hubungan itu kiri, cuma muter-muter di situ aja. Saya kan dia juga gak hafal, yang lain itu siapa aja, kan gak kenal kan. Kalau sekarang kenal Mas Agung,
Pak Yosono kenal, tapi nanti kan nggak kenal mungkin. Ada yang nggak kenal Bu Maria, ada yang nggak kenal Bu Darto, ada yang nggak kenal siapa. Yang itu yang itu lah ngomong aja. Ini nanti dijemput tapi nunggu di sini ya jam 9. Ya, nunggunya jam 9. Jadi kalau penuh nanti putar lagi mobilnya. Kalau penuh putar lagi mobilnya gitu. Ya kira-kira gitu Pak. Mulai sekarang mulai dipikirkan aku mau ajak siapa orang-orang yang aku ingin diselamatkan. Ya, dicatat ada berapa, misalnya isu, oh orang pasar itu ada yang kita undang orang ini catat semua. Nah dikasih, ya gitu ya itu ya. Ya gitu. Busuni anaknya diajak, misalnya, nggak apa-apa, siapa tahu anaknya bentuknya ingin dekat dengan Tuhan, ya nggak lama nggak ke Tuhan. Pokoknya itu udah sangat singkat kita semua. Ya Pak Arifin ya udah nggak apa-apa. Kalau orang sudah di gereja nggak apa. Mak poin saya tuh orang-orang yang terhilang, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, supaya mereka kembali ke Tuhan. Jadi sekarang sangat betul. Kira-kira seperti itu. Saya suka dengan lagu Engkau ada bersamaku. Itu mengingatkan saya ketika saya nggak bisa apa-apa. Saya nangis sendiri di dalam kamar. Saya diam. Ibu saya sedang bekerja waktu itu, kalau pagi juga. Terus saya nggak punya siapa-siapa. Saya nyanyinya itu. Kekuatan di jiwaku adalah, coba pahami liriknya. Kalau kita hidup bersama Tuhan, jalan dengan Tuhan itu indah. Walaupun keadaan tidak seindah yang kita harapkan, tapi kalau bersama Tuhan itu indah. Sebelum kita doa berkat, mari kita nyanyikan satu lagu ini ya. Maksudnya matikan aja ya. Mari kita pejamkan mata kita. Di
kami tidak sendiri Tuhan. Ada Engkau yang bersama kami Tuhan. Engkau yang siap bertindak, Engkau yang selalu memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah sendiri karena kami tahu kami bersama. Sekalipun banyak orang meninggalkan kami, kami tetap kuat karena ada Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu ingat-ingat ini bahwa Tuhan bersama kita. Engkau tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan bersama kita. Dialah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan karena hari ini aku bisa memuji dan menyembah Engkau, bisa mendengarkan firman-Mu, bisa mendengarkan sabda firman-Mu. Berbagi Pak Agus dan keluarganya Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadikan saudara berkat firman. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, berikan kesuksesan untuk anak dan cucu-cucunya. Biarlah apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Pak Agus dan keluarganya, Kau yang campur tangan, Kau yang bertindak, Kau yang menolong, Kau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga untuk kami semua yang hadir hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau ada, Kau melihat kami Tuhan, dan Kau mendengar pergumulan kami. Kau tahu isi hati kami Tuhan. Kami tidak bisa berkata-kata, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu hati kami. Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu tangisan kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, tolong kami semua. Biarlah anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang saat ini belum bisa hadir Tuhan. Mungkin dalam kelemahan tubuh, Kau yang sembuhkan. Juga teman-teman kami juga bisa datang, juga bisa menikmati berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang kurang sudah Kau berkati, yang lemah, yang putus harapan, Kau berikan pengharapan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa dalam hidup kami. Hari tangan kita, karena hati, pikiran kita, Tuhan ingin memberkati. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Tuhan Yesus dan persekutuan yang tidak kudus menyertai kita sekarang sampai